like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Tabipun. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang masih tetap duduk di sini. Melanjutkan sesi kita yang kedua, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lilis tentang 5 fungsi kontrol. Jadi di sesi kedua ini saya akan melanjutkan tentang budaya positif yang kami akan bagikan di sesi berbagi dengan teman sejawat. Masih di modul 1.4 tentang budaya positif, penerapan budaya positif, yaitu dengan segitiga restitusi. Ya, mungkin sebelum pada sesi sebelumnya sudah juga disenggol-senggol juga tentang apa itu restitusi, kemudian tentang 5 fungsi kontrol tadi ya. Kita akan berkenalan dulu, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu ya. Oke, perkenalkan saya Nelma Elpayuni. Ini nama saya Nelma Elpayuni. Saya lahir di Waikanan 18 Juni 1981. Masih sama seperti Bu Lilis tadi, saya beda-beda tipis dengan Bu Lilis umurnya juga. Kemudian saya sekarang bertempat tinggal di Komplek Pondok Pesantren di Al-Fatah, Natar. Ada yang udah pernah ke sana? Ada yang tahu? Itu di Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Jadi agak jauh saya jalan ke SMA Negeri 2 ini. Kalau pagi-pagi itu sekitar 30 menit lah sampai gitu ya. Tapi kalau sore karena udah macet lebih dari 1 jam perjalanannya. Ya, oke, saya pendidikan terakhir adalah S1 pendidikan fisika di Unila, angkatan yang sama juga dengan Bu Lilis gitu. Tapi saya mulai mengajar di SMA Negeri 15 Bandar Lampung sampai tahun 2020 tuh, dan alih tugas di SMA Negeri 2 sampai sekarang. Jadi sama dengan Bu Lilis juga kita mutasi ya, bareng juga. Akhirnya ketemu lagi di naungan yang sama di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sampai sekarang gitu. Berbeda dengan Bu Lilis, kalau Bu Lilis kan masih lanjut di SMA 14, saya udah enggak. Jadi saya cepat move on ya. Sekarang saya masih di SMA Negeri 2, jadi saya full di sini. Ya, cukup perkenalan singkatnya. Ada yang mau tanya tentang saya secara pribadi? Saya udah menikah, anaknya 4, perempuan semua, 4 perempuan semua. Jadi pejuang laki-laki gitu, enggak ya? Cukup 4 aja, anaknya sudah banyak. Oke, sebelum kita memulai sesi ini, mari kita buat kesepakatan ya di awal. Harusnya sih sebenarnya kesepakatan ini kita buat bersama gitu, tapi saya meminta keikhlasan dari Bapak Ibu semua untuk kesepakatan ini kita patuhi bersama. Yang pertama, hadir di ruangan ini tepat waktu. Terima kasih sudah hadir semua di ruangan ini, nggak bergerak, nggak bergeming gitu ya. Itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk teman-teman semua. Kemudian yang kedua, bisa kita bakal ada sharing, tukar pendapat, sehingga nanti kalau bisa kita nggak ada perdebatan, karena kita bisa saling menghargai pendapat dari teman-teman kita sendiri gitu ya. Karena tadi kita adalah sharing, maka kita berbagi, bertukar informasi gitu ya. Kemudian berbicara setelah dipersilahkan.
gitu ya. Kemudian keluar dan masuk ruangan dengan izin. Oke, disepakati ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Oke, di alur berbagi ini nanti sesinya sama sebenarnya. Jadi di pembukaan dan perkenalan itu sekitar 15 menit. Dan kita sudah mulai dengan pembukaannya tadi ya. Kemudian materi nanti akan diberikan sekitar 30 menit. Kemudian diskusinya juga sekitar 30 menit. Kemudian ada refleksi dan penutupan. Oke. Sebelum kita mulai, ya agak sedikit terlambat ya tadi. Marilah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya bagikan, apa yang akan kita sharing, tukar pendapat kan ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Boleh salah satu orang memimpin? Pak Imam ya, boleh ya? Oke, terima kasih kepada Pak Imam yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang akan kita dapatkan nanti bisa barokah ya. Amin. Oke, selanjutnya tujuan dari kegiatan kita pada sesi kali ini yaitu menerapkan disiplin positif, yaitu penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah, gitu ya. Jadi ini tujuan akhir dari yang sudah disampaikan oleh Bu Lilis tadi, bahwa kalau tadi kita belajar tentang apa itu 5 fungsi kontrol gitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana sih cara menerapkannya di sekolah gitu ya. Sebenarnya sudah disinggung-singgung juga ya. Jadi di sini kita akan tahu bagaimana sih cara menerapkan segitiga restitusi di lingkungan sekolah. Sebenarnya ini adalah pembiasaan yang sebenarnya sudah cukup sering sebenarnya kita lakukan gitu ya. Cuman mungkin nggak terkonsep aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bersikap seperti penghukum gitu ya, bersikap sebagai teman gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita juga melakukan fungsi kita sebagai manajer sebenarnya, tapi tanpa kita sadari gitu ya. Oke, jadi restitusi ini adalah sebenarnya proses menciptakan kondisi ya, kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tuh bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dia bisa mengukur sejauh mana tingkat kesalahan dia, bagaimana cara dia mengatasi, bagaimana cara dia mau membuka diri gitu ya dengan apa yang sudah dia lakukan gitu ya. Jadi kesadaran itu kita hadirkan dari diri mereka sendiri gitu ya. Jadi tidak ada dorongan-dorongan dari luar. Seperti kalau misalkan kita mau menghukum anak itu, kalau kita menjadi seorang penghukum, maka anak itu akan mematuhi peraturan kita gitu ya. Anak itu akan mematuhi peraturan kita. Tapi mematuhinya karena apa? Karena konsekuensi gitu ya, karena konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah dorongan luar gitu ya. Artinya dia punya kayak keharusan untuk ngejalanin ini gitu. Saya harus punya keharusan untuk mentaati peraturan karena ada konsekuensi yang akan dia dapat gitu. Nah, pada restitusi kita mengharapkan anak-anak itu hadir dengan keyakinan dia bahwa dia mematuhi peraturan itu bukan karena ada konsekuensi, tetapi karena adanya kesadaran dari dalam diri mereka sendiri gitu ya. Jadi mereka memiliki sikap dan keyakinan yang sudah mereka sepakati dan mereka yakini gitu, kayak misalnya tanggung jawab, kemudian disiplin gitu ya, terus bekerja sama, itu hadir dari dalam diri mereka sendiri gitu ya. Karena kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan sesuatu kepada anak tanpa mereka yang harus punya kesadaran dari diri mereka sendiri gitu ya. Disepakat ya yang seperti itu ya. Iya nggak sih? Iya gitu. Ya, jadi ini restitusi seperti itu gitu ya. Jadi kita mau menggerakkan murid-murid gitu ya. Dan nanti juga kita sebagai orang tua sebenarnya kita juga fungsi sebagai orang tua juga perlu, kita mesti punya pengetahuan tentang restitusi ini.
Ya, nah ini restitusi ini dikemukakan oleh pakar pendidikan yaitu Diane Gosen, gitu ya, berdasarkan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi Dr. William Glasser ini mengemukakan 5 teori kontrol gitu ya untuk restitusi ini. Oke, jadi pada restitusi, pada segitiga restitusi, kita mengedepankan proses dialog, gitu ya. Kita mengedepankan proses dialog. Jadi kita sebagai guru, kita harus menciptakan atau menggali lebih banyak pertanyaan-pertanyaan, gitu ya, untuk kepada anak yang bisa mengembangkan kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi ada 3 tahap dalam prinsip penting dari teori kontrol pada segitiga restitusi ya. Oke, yang pertama, langkah yang diambil adalah menstabilkan identitas. Jadi nanti ada 3 sisi yang saling berkait pada segitiga restitusi ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya itu adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi semua orang itu ketika melakukan sesuatu, baik itu salah atau benar, maka sebetulnya itu adalah hal terbaik yang kita lakukan, gitu ya, pada saat itu. Walaupun itu adalah suatu kesalahan, gitu ya. Kayak misalnya ada anak terlambat datang ke sekolah gitu. Kita tahu bahwa anaknya salah gitu. Tapi ketika kita sebagai manajer, maka kita harus membangun kesadaran bahwa apa yang sebenarnya dilakukan anak ini adalah hal yang terbaik, gitu ya. Kita bangun dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu yang terbaik. Maka kita akan munculkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat mereka tuh apa yang membuat mereka jadi terlambat, gitu ya. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita bangun komunikasi untuk menggali tindakan apa yang salah yang dia lakukan pada saat ini gitu. Ya mungkin dia melakukan yang dia lakukan udah yang terbaik. Saya udah berusaha untuk datang ke sekolah loh Bu gitu. Pagi-pagi walaupun terlambat gitu ya. Tapi apa yang dia lakukan itu nggak salah gitu. Dia datang ke sekolahnya itu udah bener gitu ya. Jadi baru kita gali lagi ini validasinya perilaku mana yang dia salah gitu ya. Jadi semua perilaku itu pasti punya alasan gitu. Jadi teori kontrolnya adalah kita akan bangun kesadaran anak bahwa oh ini memang apa yang kamu lakukan ini pasti ada alasan nih gitu. Kenapa kamu terlambat? Pasti ada alasan gitu ya. Jadi kita gali seperti itu. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan gitu ya. Jadi ketika dia udah menyadari kesalahan apa yang sudah dia lakukan gitu ya, maka kita tanyain gitu ya, keyakinan apa yang sudah dia langgar misalnya seperti itu gitu ya. Jadi karena di teori kontrolnya semua kita itu memiliki motivasi internal. Artinya ada sesuatu yang mau dia kemukakan gitu ya. Ada sesuatu motivasi yang dia mau munculkan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada sesuatu yang harus dia perbaiki, maka itu harus bersumber dari dalam diri anak sendiri. Paksaan gitu ya dari orang lain gitu ya. Oke. Sebelumnya saya mau tunjukin satu kasus. Nah, ini kasus yang pertama. Ini Ibu Lilis memanggil Yogi ke ruang guru karena mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu Mei, bahwa Yogi ini sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada teman-temannya, ya. Kemudian dia juga kalau di kelas suka menyela guru yang sedang menerangkan di depan kelas. Ini kasus yang pertama, ya. Dan kalau kita lihat, ini kesalahannya luar biasa besar gitu ya, dan gitu ya. Oke, jadi kita mau memposisikan diri kita ini sebagai manajernya seperti apa? Oke, yang kasus yang kedua. Ini Ibu Lilis memanggil Naura, ini karena sudah 3 kali Naura ini tidak mengerjakan tugas fisika. Oke ya, jadi ini sebenarnya Naura ini anak yang rajin ke sekolah. Ketika guru menjelaskan juga dia sebenarnya memperhatikan gitu ya. Tapi tidak ada satu tugas pun yang diberikan oleh guru dia kerjain, gitu ya.
Jadi bagi Naura itu yang terpenting adalah masuk sekolah, memperhatikan guru, udah selesai gitu. Dia nggak selesaiin tugasnya gitu ya. Nah ini 2 kasus gitu ya. Nah ini kasus-kasus yang sebenarnya ditemui di sekolah gitu ya. Nah coba saya pengen teman-teman menuliskan apa sih yang akan teman-teman lakukan dari 2 kasus ini. 2 kasus ini, kasus Naura, kasus Yogi. Oke, kasus Yogi dan kasus Naura. Saya satu aja mungkin ya. Satu kasus aja, mungkin kasusnya Yogi boleh. Kasus Yogi aja. Oke, di kasus Yogi ini saya minta teman-teman menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman sampaikan ke Yogi gitu ya. Pada 3 langkah ini gitu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi saya minta saya bagikan 3 notes, 3. Jadi satu yang warna kuning ini untuk menstabilkan identitas, yang kuning, kemudian yang kertas yang warna ungu validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi bentuknya pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan ke Yogi. Oke, gitu ya. Saya bagiin. 1 orang 3 kertas ya. Ya urutannya kuning, biru, ungu ya. Kuning, biru. Ya. Kuning, ungu, biru salah ya. Coba. Tadi apa Dutan? Kita sepakati sebentar ya. Saya bagiin dulu baru kita sepakati lagi. Kuning dulu, kuning, ungu, baru dia hijau. Maaf. Kuning, ungu, hijau ya. Oke, saya bacain. Ibu Lilis memanggil Yogi ke ruang guru karena mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia bahwa Yogi ini sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada teman-temannya, gitu ya. Jadi Yogi ini kalau di kelas itu sering berkata kasar, gitu ya. Di mata pelajaran Bu Mei, dia kedengeran mengucapkan kata-kata kasar kepada teman-temannya. Dan juga kalau gurunya lagi menjelaskan, dia suka nyela, memotong omongan gurunya gitu. Oke. Nah ini nanti akan ada pemanggilan oleh wali kelasnya Bu Lilis terkait dengan apa yang terjadi di kelas itu gitu ya. Nah kira-kira dari dari kasus ini apa sih pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Bu Lilis gitu? Untuk supaya kita bisa menerapkan fungsi kita sebagai fungsi manajer, sebagai fungsi kita sebagai manajer. Pertanyaan apa aja? Yang sudah silakan ditempel di depan, yang bagian kuning di barisan kuning, ungu di bagian ungu, dan yang hijau di bagian yang hijau. Iya, silakan duduk nak. Iya, gini Naura. Ibu sudah mengecek nih, ternyata Naura ini nggak pernah mengerjakan tugas yang ibu berikan ya nak ya. Ya Bu, saya memang tidak mengerjakan tugas ibu karena saya pikir dengan saya masuk sekolah rajin itu sudah cukup. Iya, begini Naura ya. Ibu senang kamu rajin masuk sekolah. Terus kalau ibu sudah menjelasin, kamu memperhatikan dengan baik. Tapi tahu nggak Naura? Ibu perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah siswa itu Ibu, apa ibu menjelaskan? Iya, silakan duduk nak. Iya, gini Naura. Ibu sudah mengecek nih, ternyata Naura ini nggak pernah mengerjakan tugas yang ibu berikan ya nak ya. Ya Bu, saya memang tidak
mengerjakan tugas ibu karena saya pikir dengan saya masuk sekolah rajin itu sudah cukup. Iya, begini Naura ya. Ibu senang kamu rajin masuk sekolah. Terus kalau ibu sudah menjelasin, kamu memperhatikan dengan baik. Tapi tahu nggak Naura, ibu perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah siswa itu paham dengan apa yang ibu sampaikan atau tidak. Jika Naura tidak mengerjakan tugasnya, bagaimana ibu akan memberikan penilaian kepada Naura? Maaf Bu, saya baru tahu hal ini. Saya pikir hanya dengan rajin masuk sekolah, nilai saya itu sudah cukup. Apa Kebayang nggak yang pertama tadi, yang bagian pertama yang bahasa Indonesia semua pelajaran, tapi ini kasusnya ketemu di fisika ya. Oke. Di mana kata-kata yang menstabilkan identitas? Pada kasus Naura. Yang mana? Bagiannya? Oke, itu bagian yang mana menurut Bapak Ibu? Menstabilkan identitas atau validasi tindakan salah? Validasi. Oke, gitu ya. Oke ya, jadi menstabilkan identitasnya di mana? Sebelumnya berarti kan? Ketika menanyakan apa dia? Ketika kalimat yang mana? Kalimat yang mana? Ibu senang. Iya. Ibu senang bahwa Naura. Iya. Iya. Nah, itu adalah validasi menstabilkan identitas. Itu kalimat-kalimat validasi kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Oke, jadi dia melakukan hal yang terbaik yang sudah dia lakukan sebetulnya. Gitu ya. Jawaban Nauranya apa? Iya. Oke, itu ya. Nah, oke, udah lebih ini ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Boleh. Di sebelah sini, yang kuning. Oke. Ya. Sorry. Di bawah kuning aja, Mbak. Nah, ya. Oke, kita kumpulin jadi satu. Atau di atasnya boleh. Oke. Oke, masih ada yang masih belum selesai? Masih. Apa di atasnya? Oke, siap. Agak di sini nggak apa-apa nih, nanti kalian kelihatan. Oke, tinggi ya. Oke, di situ nggak apa-apa.
Gak apa-apa. Iya, sip. Gak apa-apa nah ini di sini gak apa-apa ditumpuk. Ya, nanti kan kelihatan. Nah di situ. Sip. Ya memang nanti akhirnya kita bakal kembali lagi ke posisi kita sebagai penghukum akhirnya gitu ya, karena itu tadi, karena kita kurang banyak perbendaharaan kalimat-kalimat ya gitu ya. Oke, ada yang mau bantu saya bacain? Oke, boleh, silakan Ibu. Siapa namanya? Bu Eka ya, silakan Bu Eka. Untuk yang nanti kan akan kelihatan mana kalimat-kalimat yang terbalik ya. Jadi mungkin salah menuliskan gitu ya. Ya, oke, bisa ya, gitu. Di bawah. Di sini boleh. Iya. Sulit diungkapkan dengan kata-kata bisa, tapi dituliskan agak susah ya gitu ya. Oke, silakan. Random aja. Tapi beberapa ya. Yang panjang-panjang dulu. Oh ya, yang panjang-panjangnya. Di sisi pertama ya. Yang warna kuning ya. Karena saya pendek. Menstabilkan identitas, maaf. Menstabilkan ini dari nggak ada namanya ya. Nggak usah disebut namanya, nggak apa-apa. Ini pertanyaannya, alasan Yogi mengeluarkan kata-kata yang kurang baik ketika sedang dalam kelas. Yang kedua, Ibu senang Yogi selalu hadir di dalam kelas dan aktif dalam belajar. Oke, yang lain? Apa benar informasi yang saya dapat bahwa Anda melakukan hal yang tidak sopan terhadap teman dan guru? Oke. Terus ada lagi juga, Ibu senang Yogi bisa mengetahui bahwa Yogi salah. Kemudian apakah Yogi akan mengulanginya lagi? Oke, itu sebetulnya ketukar nggak? Ketukar ya. Harusnya apa ini? Di apa? Validasi kesalahan ya? Iya. Iya, validasi. Berarti harus kita pindahin. Oke ya, berarti ini nah ketukar. Nah, gitu ya. Oke. Harusnya diajukan di pertanyaan pada saat kita mau menanyakan validasi kesalahan ya. Oke. Yang kedua di validasi kesalahan, validasi tindakan salah. Apakah menurutmu tindakanmu ini benar? Okay. Kalau benar, coba tunjukkan ke saya bagian mana yang benar. Udah mau pecahin masalah aja ya, nggak sabar ya. Oke, ya lanjut. Terus ada lagi, apakah Yogi tahu Yogi dipanggil ke sini? Apakah Yogi tahu dan paham keseluruhannya? Berarti Yogi tahu dan paham ya kesalahan Yogi. Terus ya boleh yang di atas. Yang di atas apa itu? Yang mana Bu? Yang di atas. Atas sendiri. Iya. Nah. Ini Yogi, Ibu mendapat laporan dari guru bahwa Yogi sering berkata kasar dan menyela pada saat guru menjelaskan. Bisa Yogi ceritakan mengapa Yogi melakukan hal tersebut? Oke, itu harusnya di bagian awal ya, bagian awal. Nah, gitu ya. Jadi ketuker. Oke, siap. Gitu ya. Jadi itu harusnya pertanyaan identitas. Oh, identitas. Penguatan identitas. Iya, menstabilkan identitas. Ya, itu. Oke. Yang ketiga. Ibu senang Yogi mengikuti pelajaran dan selalu hadir, tetapi alangkah baiknya jika berada di dalam kelas, kita berbicara dengan perkataan yang baik dan menunggu pembicara selesai dengan argumennya, lalu Yogi menyampaikan argumen. Kita harus saling menghargai. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Eka ya. Beri aplaus dulu buat teman-teman. Oke. Jadi memang agak sedikit kayak sulit ya gitu ya, karena kalau kita aplikasikan langsung di kelas atau di kehidupan kita sebenarnya mungkin nggak seperti ini gitu ya, dan sebenarnya urutan-urutan ini juga bisa kita bolak-balik ya sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi pada saat kita
Nah, ini saya tertarik dengan yang terakhir dibaca oleh Bu Eka tadi. Ibu senang Yogi mengikuti pembelajaran dan selalu hadir, tetapi alangkah baiknya jika berada di dalam kelas, kita berbicara dengan perkataan yang baik dan menunggu pembicara selesai dengan argumennya dulu. Oke, yang kalimat yang alangkah baiknya jika berada di dalam kelas, kita berbicara dengan perkataan yang baik. Sebetulnya ini kalimat yang masuk nggak di apa? Keyakinan kelas tadi, keyakinan. Alangkah baiknya. Oke, silakan. Ada yang mau jawab nggak? Pak Imam. Kayaknya udah nunjuk tangan tadi. Gimana Pak? Menurut Bapak nih, ketika dia berbicara, jadi ini kalimatnya gini ya, alangkah baiknya jika berada di dalam kelas kita berbicara dengan perkataan yang baik. Nah, itu sebenarnya kalimat yang bisa kita ungkapkan ya ketika kita mau di keadaan yang ketiga tadi, menanyakan keyakinan tadi. Tetapi alangkah baiknya jika berada di dalam kelas kita berbicara dengan perkataan yang baik dan menunggu pembicara selesai dengan argumennya. Menurut Bapak itu adalah bentuk pertanyaan atau solusi? Solusi gitu ya. Nah, di segitiga restitusi kita tidak menghadirkan solusi gitu ya. Ya, kita nggak menghadirkan solusi, tapi kita akan membuat murid menyadari dan ya meyakinkan diri sendiri bahwa apa yang dilakukan salah dan dia menemukan bagaimana cara mengatasi atau memperbaiki kesalahan dia. Hadirnya dari siapa? Dari dia. Kalau saya bilang tadi, tetapi alangkah baiknya berarti keyakinan itu hadir dari saya, bukan dari murid, bukan dari siswa, bukan dari peserta didik. Gitu ya. Jadi datangnya dari faktor eksternal dari dalam diri anak, bukan dari faktor internal. Ya kan? Jadi solusi itu harusnya kita hadirkan dari faktor internal dari dalam diri dia sendiri, berdasarkan kesadaran. Gitu ya. Jadi ketika kita udah bilang sebaiknya kamu A, B, C, D, artinya itu udah kita mengintervensi kesadaran dia gitu. Gitu ya. Artinya oh iya berarti saya harus ikutin gitu ya. Nah, di segitiga restitusi ketika kita menanyakan keyakinan itu tadi balik lagi bahwa kita itu menghadirkan kesadaran dari dalam diri anak sehingga solusi itu muncul dari diri anak sendiri. Gitu ya. Jadi kalaupun ada yang akan kita perbaiki itu adalah kita hadirkan solusi bersama itu antara guru dan siswa gitu ya. Skenario dari segitiga restitusi, yang dialami di kelas ya. Sebetulnya kejadian-kejadian seperti ini tuh sangat sering gitu ya dialami oleh kita sebagai guru gitu ya. Mungkin kalau kayak teman-teman mungkin ada yang mungkin udah lama, ada yang baru aja gitu ngelihat kejadian-kejadian seperti ini. Tapi dengan seiring berjalannya waktu akan lebih banyak lagi kasus-kasus yang lebih menarik gitu ya. Jadi segitiga restitusi ini sebenarnya adalah proses dialog yang dijalankan oleh orang tua atau guru gitu ya. Jadi apa tujuannya? Supaya kita bisa menghasilkan pribadi karakter murid yang lebih mandiri, bertanggung jawab gitu ya. Jadi proses dialog ini adalah dikembangkan oleh kita sendiri sebagai guru gitu ya. Jadi kita perlu memperkaya kalimat-kalimat yang bisa membangun, menggali informasi dari anak-anak gitu ya, sehingga fungsi kita sebagai fungsi manajer itu bisa kita kembangkan gitu ya. Jadi proses dialog seperti ini yang harus kita bangun gitu ya. Dan tidak semua guru itu menjalankan ini gitu. Walaupun sebetulnya dijalani juga, tetapi tidak begitu dominan gitu ya. Tidak begitu dominan. Nah, jadi proses dialog yang dilakukan itu bisa dilakukan nggak hanya oleh guru aja, tetapi juga orang tua di rumah gitu. Ya, proses dialog seperti ini. Jadi tidak menggurui,
tidak sebagai penghukum, tidak juga selalu sebagai teman gitu ya. Jadi kita menghadirkan solusi bersama antara kita dan anak gitu ya. Jadi saat guru itu sebagai posisi manajer, maka aspek yang dikembangkan pada murid atau pada anak adalah motivasi intrinsik, motivasi yang hadir dari diri anak itu sendiri gitu ya. Jadi kita tidak sebagai orang yang selalu sebagai motivasi eksternal gitu ya. Jadi kita hadirkan bahwa ini kesadaran muncul dari diri anak gitu ya. Dan kita sebagai guru itu hanya mengiringi, mendampingi anak gitu ya. Bagaimana cara mereka mengembangkan motivasi dari diri dia sendiri gitu ya. Sehingga nanti penanaman nilai-nilai kebajikan itu bisa tumbuh dan berkembang sebagai suatu kebiasaan positif yang nantinya akan menghasilkan atau membentuk karakter dari murid gitu ya. Jadi kita mau bangun kebiasaan-kebiasaan positif ini gitu. Jadi kalau tadi Bu Lilis survei bahwa di kelas itu kebanyakan guru menjalankan fungsi sebagai seorang penghukum gitu ya. Nah, bagaimana kita mau menggeser persepsi dari anak bahwa guru itu nggak selalu menjadi sebagai seorang penghukum aja, tapi juga mampu mendampingi anak, mengiringi murid-murid di kelasnya untuk bisa memanajeri diri dia supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kelas, masalah-masalah yang muncul baik itu dengan teman, dengan guru maupun dengan teman-teman di lingkungan sekitaran sekolah dan lingkungan rumahnya gitu. Jadi kayak itu jadi sebuah kebiasaan baik yang emang udah membudaya lah gitu. Ya, jadi kayak misalnya mau buang sampah itu bisa aja kan kalau kita buang sampah aja kita lempar aja sembarangan gitu ya. Tapi kalau misalkan itu adalah merupakan kesadaran dari diri dia, maka tangan itu nggak akan tergerak untuk ngelempar ke sana kemari gitu. Pasti akan selalu, oh ya ini saya harus masukin ke kotak sampah nih gitu ya. Gitu. Jadi buang sampah di kotak sampahnya itu bukan karena takut dengan ini ada aturan kalau dilanggar nanti ada hukuman. Enggak kayak gitu. Jadi berdasarkan kesadaran bahwa ketika kita bicara yang baik berarti nanti orang lain akan merasa dihargai, dia juga nanti akan baik dengan kita gitu. Jadi perasaan-perasaan seperti itu kita hadirkan ke anak-anak gitu. Nah, yang kita bangun adalah dialog yang baik, yang membangun gitu ya. Sehingga nanti nilai-nilai kebajikan itu udah jadi kayak membudaya di dalam diri dia gitu. Jadi berdasarkan kesadaran tanpa ada paksaan, tuntutan, konsekuensi bahwa nanti ada hukuman loh, nanti ada ini, ada itu gitu. Jadi tidak seperti itu. Nah, ini fungsi segitiga restitusi yang diterapkan di sekolah yang akan kita selalu gaungkan gitu ya sebagai sebuah pembiasaan. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada tiga sisi ya, makanya disebut dengan segitiga restitusi. Oke, ini ada yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Oke, jadi karena bentuknya segitiga maka dia saling terhubung. Tetapi kita bisa jalankan itu nggak yang mesti berurutan ya, nggak mesti berurutan gitu ya. Jadi nanti itu juga akan mengembangkan kemampuan kita gitu ya, perbendaharaan kata-kata, kalimat apa sih sebenarnya yang bisa untuk menstabilkan identitas anak gitu ya. Oke, dari yang sudah kita lihat tadi ada 2 kasus tadi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Oke, jadi prinsip membuat kesalahan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita menghadirkan prinsip bahwa semua apa yang kita lakukan itu sebenarnya bagian dari proses pembelajaran, baik itu tindakan yang benar atau salah. Apapun tindakan kita, walaupun itu adalah tindakan yang salah, maka ini adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi kita nggak boleh langsung menilai anak bahwa ini anak nakal, ini anak tidak baik, gitu ya. Jadi kita harus bisa menerapkan prinsip bahwa sebenarnya apapun tindakan kita, tindakan anak, tindakan murid gitu ya, itu sebenarnya adalah bagian dari proses pembelajaran. Sehingga kita sebagai guru bisa berfungsi dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal
menjadi identitas yang sukses. Artinya ketika kita sudah membuat anak itu menjadi dia takut, merasa bersalah, maka sebenarnya kita lagi menggiring dia ke identitas gagal. Gitu ya. Ketika kita bilang, kamu salah, kamu terlambat, kenapa kamu nggak boleh salah, kamu nggak boleh datang terlambat, kamu nggak boleh pakai kaos kaki yang warna putih pada saat pakai baju pramuka misalnya gitu ya. Itu sebenarnya kita sedang membuat identitas gagal, kita lagi membentuk identitas gagal pada anak gitu ya. Jadi anak menarik diri dari komunitasnya, itu juga adalah identitas gagal. Nah, kita harus ngegeser itu semua menjadi identitas yang sukses. Gitu ya. Artinya semua apa yang dilakukan tadi kembali lagi, semua apa yang dilakukan adalah semuanya adalah proses pembelajaran. Walaupun hari itu kita bikin salah, gitu ya, tapi kita nggak boleh menjatuhkan anak saat itu, ya. Jadi artinya, oh ya, saya pakai kaos kaki warna putih karena kaos kaki warna hitamnya digigit tikus bu, gitu ya, mungkin gitu. Atau orang tua saya tidak mampu beli, misalnya kan seperti itu, gitu ya. Kan dia punya alasan untuk dia melakukan sebuah kesalahan, gitu ya. Merasa bersalah, kita nggak boleh nambahin kritikannya, gitu, nggak boleh nambahin. Kita sebenarnya dia sudah merasa salah, gitu sebenarnya, gitu ya. Tapi kita tidak boleh lebih menjatuhkan lagi dengan kalimat yang kita ungkapkan, gitu. Baik itu kalimat yang lembut maupun kalimat yang memang keras, gitu ya. Artinya kita nggak boleh menjatuhkan mental dari anak, gitu ya. Kayak ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan pada saat kita mau menstabilkan identitas dari anak. Yang pertama, misalkan berbuat salah itu nggak apa-apa loh, gitu. Ini proses pembelajaran untuk kalian, misalnya seperti itu. Itu kalimat-kalimat yang bisa diajukan. Seperti tadi Bu Lilis bilang di videonya tadi bahwa kamu sebenarnya anak yang baik, gitu ya. Kamu sebetulnya rajin di kelas. Itu adalah bentuk-bentuk kalimat yang menstabilkan identitas anak. Sehingga dia yang tadinya marah, yang tadinya merasa takut, merasa terpuruk, dia akhirnya bisa menetralisir perasaan dia gitu. Jadi ya itu. Kemudian nggak ada kok manusia misalnya yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Kamu boleh kamu apa yang kamu lakukan itu sebetulnya orang lain juga bisa lakukan. Atau saya juga sebagai manusia pernah juga kok punya salah misalnya gitu. Nah itu kalimat-kalimat seperti itu bisa kita ajukan ke anak gitu ya. Atau ya tadi ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu gitu ya. Kemudian, ayo kita bisa menyelesaikan masalah ini gitu ya. Gitu ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak pada saat kita mau menstabilkan identitas. Atau ibu nggak tertarik loh dengan apa? Atau ibu nggak mencari siapa nih yang salah, siapa yang benar gitu ya. Yang ibu ingin tahu adalah bagaimana sih kita mencari solusi dari permasalahan yang udah muncul ini gitu. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang bisa Bapak Ibu munculkan ketika kita mau menstabilkan identitas anak gitu ya, sehingga turun ya. Jadi perasaan takut tadi hilang, perasaan tertekan hilang, perasaan marah itu hilang gitu ya. Jadi dia bisa turun emosinya gitu. Nah, ini di sisi pertama pada segitiga restitusi ya. Kemudian kamu berhak juga merasa begitu, atau kamu bisa menjadi teman buat diri kamu sendiri gitu ya, atau kamu bisa kok menjadi orang yang lebih baik gitu ya, atau kamu berharga kok buat orang lain misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan anak-anak itu ada anak yang merasa kayak insecure dengan diri dia gitu ya, menarik diri, kayak nggak percaya diri gitu. Nah itu yang perlu kita bangun gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita di dalam kelas itu kita selalu merasa bahwa kita hanya fokus pada anak-anak yang baik aja, anak-anak yang yang lebih tertarik dengan pelajaran kita. Kita pernah nggak sih ngelihat bahwa di sudut-sudut kelas itu ada anak yang diam, ada anak yang menyendiri, ada anak yang tidak pernah bersuara di dalam kelas. Pernah nggak sih kita sebagai guru itu ngelihat di sudut-sudut itu? Kadang-kadang kita hanya fokus di anak-anak yang emang dia sebenarnya udah bisa mengelola emosinya gitu ya. Dan anak-anak yang kita kategori ini anak pintar, ini aktif, ini komunikatif loh anak ini gitu ya.
Tapi pernah kita menyadari bahwa di beberapa sisi itu ada anak-anak yang sebenarnya dia butuh bantuan, gitu ya. Dia butuh bantuan, dan kita bisa nggak sebagai guru itu menjadi orang yang bisa bantu untuk membangun kepercayaan diri anak, gitu ya. Kayak itu yang pertama, sisi pertama ya. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan salah. Oke, validasi tindakan salah. Oke, ini berdasarkan prinsip bahwa kita tuh selalu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi artinya apa yang kita lakukan itu pasti punya alasan dong, gitu ya. Kita pasti punya alasan. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Artinya stimulus respon ini kayak misalnya kamu, ya seperti tadi ya, kalimat yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, kayak kamu harusnya bisa mengemukakan kalimat yang lebih baik, misalnya gitu. Itu stimulus ya. Jadi kita bergeser dari stimulus respon jadi menjadi proaktif. Artinya kita kayak kita yang berusaha mengaktifkan anak untuk dia mengemukakan pendapat dia gitu. Jangan selalu kita yang kasih stimulus terus gitu ya. Jadi kita yang proaktif ke anak, bahwa kita ngiringin dia untuk bisa dia mengungkapkan apa yang sih yang sebenarnya dia mau ungkapin gitu ya. Terus kita akan kenali apa kebutuhan dari siswa gitu ya. Jadi kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan murid atau murid dengan murid juga gitu ya. Oke, jadi proses untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi kita bisa kenal. Jadi apa yang dia butuhin, apa yang dibutuhkan oleh murid, bahwa pembelajaran kita itu sekarang itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya. Artinya kita harus selalu ngelihat apa yang dia butuhkan, bukan apa yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini juga seperti itu ya. Jadi kita harus tahu apa yang anak-anak butuhkan, bukan apa yang kita mau dan kita butuhkan sebagai seorang guru, gitu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dengan ada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang memojokkan anak, itu nggak boleh. Di validasi tindakan salah. Artinya, kalaupun ada kesadaran dari anak bahwa dia melakukan kesalahan, itu adalah hal yang dia ungkapkan sendiri gitu. Tidak berdasarkan apa yang kita mau dari dia gitu. Artinya ketika udah kita mengembalikan identitas dia, udah stabil identitas dia yang pertama tadi kita lewatin, di situ kita bisa masuk di validasi tindakan salah. Jadi anak bisa mengungkapkan, oh iya saya sebetulnya salah. Saya sebetulnya nggak boleh melakukan ini. Ya. Silakan. Oke, silakan. Oke, itu ya. Kemudian pertanyaan apa yang bisa kita munculkan? Oke, yang pertama bisa juga, oh kamu bisa aja bertindak lebih gegabah misalkan dari ini, misalnya gitu. Ini pertanyaan itu bisa muncul ya. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa satu alasan tertentu, misalnya gitu ya. Jadi pasti apa yang dilakukan oleh siswa itu pasti ada alasan, walaupun itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pasti kamu melakukannya tanpa suatu alasan tertentu gitu ya. Kemudian mungkin kamu bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Artinya kita membangun kesadaran bahwa ada perilaku lain yang bisa anak munculkan selain dari apa yang sudah kita lakukan tadi, gitu ya. Oke, ini adalah validasi tindakan salah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman ajukan kepada siswa ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, gitu ya. Jadi kita bisa menggeser perilaku anak dari perilaku yang tadi dia salah tadi ke perilaku yang baru, gitu ya. Ada perilaku lain yang bisa dia kembangkan gitu ya, ketimbang dia melakukan tindakan yang tadi dia lakukan gitu. Oke, selanjutnya
Sisi yang ketiga pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan, gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa sebetulnya keyakinan kelas ini sebetulnya sudah dibangun sejak awal, gitu ya. Kalau dulu kan kita buatnya kesepakatan, gitu ya, kesepakatan. Terus nanti kalau misalkan kesepakatannya dilanggar nih apa nih, gitu ya. Nah, sekarang yang kita bangun adalah keyakinan bahwa ada beberapa keyakinan kelas yang nggak boleh dilanggar. Tapi ketika melanggar bukan konsekuensi, tetapi bagaimana kita menumbuhkan bahwa ini kalau misalkan kita lakukan ini, nanti dampaknya di dalam diri kita tuh apa, misalnya gitu. Jadi keyakinan kelas yang dilanggar itu akan dia perbaiki dari dalam diri dia sendiri gitu. Jadi artinya dia menyadari bahwa oh ada keyakinan kelas yang dia langgar misalnya seperti itu. Oke, jadi di teori kontrol dia menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, gitu ya. Artinya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sebenarnya itu hadirnya dari diri kita sendiri. Misalnya sama seperti yang saya contohkan tadi kayak buang sampah. Kalau misalkan kita hanya berdasarkan pada aturan aja, maka kita ketika orang nggak lihat kita buang aja sembarangan gitu. Di dalam kelas juga gitu, masukin aja di bawah kolong gitu ya. Tetapi ketika kita berdasarkan kesadaran bahwa kita yakin bahwa ini tindakannya salah, ada keyakinan yang dilanggar di kelas ini gitu ya. Walaupun nggak ada yang lihat, dia akan buang sampah di tempatnya gitu. Gitu ya, dia akan buang sampah di tempatnya tanpa kita takut untuk melakukan kesalahan karena ada sebuah tindakan hukuman gitu, misalnya seperti itu. Gitu ya. Terus saat perilaku sudah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi artinya udah kendor semua nih, identitas suksesnya udah stabil, kemudian perilaku salahnya udah divalidasi, maka nanti bisa dikaitkan dengan keyakinan yang dia udah langgar, gitu ya. Jadi nanti munculnya apa? Solusi gitu ya. Solusinya hadir dari siapa? Dari diri kita. Ya, dari diri kita. Kira-kira misalnya dari apa yang sudah saya sampaikan, kira-kira ada nggak nih yang mau Bapak Ibu sampaikan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan? Atau ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, kita sharing, atau ada pengalaman dari Bapak Ibu saat mengajar di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, ada nggak sih ketemu kasus-kasus seperti ini? Pernah nggak? Atau yang dari BK mana? Dari BK? Nah, oke. Ketemu kasus segini nggak? Ada sih Bu, cuma Oke, sebutin namanya. Nama saya Jung Farmaulida. Jadi dari segi institusi ini nggak beda jauh gitu loh Bu, dengan cara penyelesaiannya dengan BK gitu. Jadi mungkin kalau untuk pertanyaan yang dibagi 3 ini emang agak membingungkan karena kan sebelumnya itu kan BK langsung terjun ke siswa gitu tanpa memikirkan dari tiga bagian tadi ini. Jadi kalau dipikir antara yang Ibu jelaskan tadi dengan yang di BK itu sama gitu loh. Dan juga untuk validasinya juga, untuk penjelasannya juga ya sama dengan BK cara menyelesaikan dengan siswa. Iya. Jadi ya betul ya Bu Zulfa ya. Jadi memang pasti kalau di BK itu pasti penyelesaiannya udah seperti ini. Gitu ya. Walaupun kan ini hanya kalimatnya aja mungkin yang agak ini ya. Tapi sebetulnya sudah dilaksanakan sebenarnya. Di sekolah juga sudah dilaksanakan dan biasanya kalau di bimbingan konseling itu paling sering langsung terjun karena dia langsung berkaitan sama anak dan wali kelas juga seperti itu. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan segitiga restitusi ya. Oke, yang pertama, ini perilaku yang dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang disepakati atau dituju. Oke, jadi kita perlu menggali gitu ya informasi gitu ya yang banyak. Terus kita juga perlu menghubungkan dengan nilai-nilai dan keyakinan yang ada, yang udah disepakati. Artinya setiap ada masalah yang muncul, maka kita perlu kaitkan gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu
Oke, jadi kita perlu mengaitkan apa yang kita lakukan dengan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang udah kita sepakati. Jadi memang ketika di dalam kelas itu kan ada keyakinan-keyakinan kelas yang memang udah kita bangun ya di dalam kelas gitu ya. Artinya ketika itu dilanggar, maka kita nggak hanya ngomongin tentang hukuman gitu ya. Tetapi bagaimana kita meyakinkan kepada anak bahwa ini adalah sesuatu yang kamu langgar gitu ya. Tetapi tidak langsung ke arah kita yang menjudge gitu ya. Kita menggurui dia, menggurui anak itu tidak seperti itu gitu ya. Kemudian ada kesediaan orang untuk melakukan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi harus sukarela. Gitu ya. Kalau dia buat salah, dia harus sukarela untuk memperbaiki dari kesadaran dia yang dia apa? Dari kesadaran dari anak sendiri gitu ya. Oke, terus kemudian relevan. Jadi pemecahan masalah yang muncul dari kejadian dari satu kejadian ke kejadian lain itu harus relevan. Gitu ya. Jadi permasalahannya itu harus dipecahkan dengan hal yang relevan dengan anak gitu ya. Jadi ada keterkaitan antara solusi dengan masalah yang ada. Jadi nggak boleh kemana-mana gitu ya. Kemudian ada usaha. Siapa yang mengusahakan? Menurut Bapak Ibu siapa yang mengusahakan? Siswanya. Karena kembali lagi motivasi internal yang dibangun dari diri anak, gitu ya. Jadi ada usaha perbaikan dari pihak yang buat salah, gitu ya. Jadi ada usaha dari anak untuk memperbaiki kesalahan dia, tapi berdasarkan kesadaran dia dan dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu, gitu ya. Jadi validasi kesalahannya muncul dari siapa? Dari anak. Usahanya siapa? Usaha untuk memperbaiki. Usaha siapa? Usaha dari anak. Ya. Kemudian waktu. Kita kasih dong dia waktu untuk dia memperbaiki kesalahannya. Jadi nggak serta-merta masalah itu bisa selesai di hari itu. Kita bisa kasih waktu misalkan beberapa hari, beberapa saat untuk dia bisa untuk bisa memperbaiki kesalahan dia. Misalkan dia tadi berbuat salah dengan teman-temannya, dia mau minta maaf dengan teman-temannya. Tapi saya butuh waktu, Bu. Misalnya 1 atau 2 hari atau beberapa hari. Gitu ya, karena kontrolnya ada pada diri dia. Gitu ya. Jadi kontrolnya adalah pada anak-anak sendiri, pada diri kita. Jadi kita juga sebagai guru juga harus belajar tentang motivasi intrinsik ya. Jadi kontrol pada diri sendiri itu sangat penting gitu ya. Jadi kita harus memberi waktu untuk dia belajar dari kesalahan dia, belajar untuk mengatasi masalah yang dia lakukan gitu ya. Kemudian bagaimana dia memperbaiki kesalahannya itu gitu ya, kasih waktu gitu ya, sehingga apa yang kita inginkan, perubahan yang kita inginkan terhadap anak itu bisa kita capai, sehingga karakter dari anak yang mandiri kemudian bertanggung jawab itu bisa diwujudkan gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi ketika upacara bendera kita menjerit-jerit silakan ke lapangan, karena anak sudah punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan ini salah, ini benar gitu ya. Jadi motivasi dari diri sendiri. Jadi seperti yang ada yang mau kasih pendapat Bapak Ibu? Iya, silakan. Iya. Kurang sadaran. Iya, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita mau perbaiki, kita akan perbaiki sekelompok anak ini. Ya kan? Kita jalin komunikasi, berdialog dengan mereka. Kenapa sih kamu ketika udah bel yang harus kamu ada di lapangan, kenapa nggak ada di lapangan misalnya seperti itu? Apa alasanmu gitu? Jadi dari situ kita bisa berdialog, membangun komunikasi dengan anak. Sampai di tahap mereka benar-benar menyadari bahwa oh ya ini tindakan saya salah. Gitu ya. Dan saya mau perbaikin. Nanti kalau misalkan di hari Senin kemudian saya akan datang misalkan lebih awal. Gitu ya. Tapi itu selalu akan bentuk dari kesadaran. Kalau tidak bentuk dari kesadaran anak,
maka kita akan dia akan mencari-cari bagaimana caranya dia nggak ada di lapangan. Kemarin ketemunya di dalam kelas, besok nyumput deh, di mana nyumputnya, di kamar mandi. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada motivasi intrinsik dari diri dia gitu. Nggak ada kesadaran yang muncul dari diri dia. Kita nggak bisa paksa, ini anak udah besar-besar, nggak boleh dipaksa, nggak bisa dipaksa. Gitu ya. Kalau motivasinya adalah motivasi eksternal, gitu ya, maka dia akan selalu buat kesalahan yang sama. Gitu ya. Jadi, tapi kalau kita membangun motivasi internal dari diri anak, membangun keyakinan, hal yang positif, menjadi tumbuh menjadi nilai-nilai yang baik, gitu ya, dan membudaya, maka kemampuan memotivasi diri sendiri itu akan terbentuk, gitu ya. Jadi kita akan ketemu dengan murid-murid, siswa-siswa yang bertanggung jawab, bahagia, merdeka, gitu ya. Nah, itu yang mau kita wujudkan di sekolah kita saat ini, gitu. Oke? Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini. Oke, saya sebelumnya masih adakah pertanyaan yang bisa ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dibagikan sebelum kita masuk di tahap refleksi? Udah pusing gitu ya. Oke ya. Oke, kita masuk di tahap refleksi Bapak Ibu. Mudah-mudahan materi yang udah kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, sekarang saya pengen tahu nih ya gitu, refleksi dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa apa sih sebenarnya nilai-nilai positif yang Bapak Ibu rasakan pada saat setelah kita tahu penerapan segitiga restitusi. Bisa nanti saya minta pendapat Bapak Ibu semuanya, atau ada yang mau mengemukakan pendapat tentang apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan di sesi ini. Yang ibu-ibu dulu deh, bapak-bapak terus. Ada yang mau disampaikan tentang refleksi kita pada siang hari ini, tentang nilai-nilai positif yang didapatkan setelah Bapak Ibu dapatkan penerapan di sesi penerapan segitiga restitusi. Ayo. Ada yang mau? Ya, oke, silakan Ibu, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Prasidya Satya. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan Ibu berkaitan tentang kegiatan refleksi kita, yaitu merefleksi apa saja sih yang sudah kita bahas, apa saja sih yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka jika pertanyaannya adalah nilai positif apa yang saya rasakan, saya pribadi merasa senang, merasa sangat senang mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Kenapa? Karena banyak sekali hal-hal yang dapat Faras pelajari secara pribadi, terutama yang berkaitan tentang bagaimana cara kita berinteraksi dengan siswa nantinya, bagaimana cara kita akhirnya bisa menumbuhkan yang Ibu sebutkan tadi sebagai motivasi intrinsik dalam diri siswa kita. Begitu pula secara pribadi, Faras juga mempelajari hal-hal tersebut dari apa yang sudah Ibu sampaikan, sehingga diharapkan nanti setelah mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini, Faras juga sebagai pribadi Faras sendiri dapat mampu mengembangkan diri Faras juga, mengembangkan motivasi intrinsik Faras juga, lalu juga jika bisa nanti Faras juga akan berusaha untuk menerapkan hal-hal tersebut kepada siswa-siswa Faras nantinya. Baiklah, sekian yang dapat Faras sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, ini yang teman-teman